Masalah Faiz. itu bukan sesuatu yang harus kita takuti. Masalah itu sesuatu yang harus kita hadapi. Intinya tetap syukuri apa yang kita miliki saat ini, yang kita punya saat ini, dan terus berikan yang terbaik. Hai Scorners people. Halo. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, kapanpun, dimanapun kalian berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Enggak dong. Belum ya? Kita nggak lagi maaf-maafan. Tapi kita lagi yang namanya Apa? show. Tekan orang. Selamat datang di Sintesa Corners barengan Pandi, Sandi, dan juga kita berdua Sarjana. Haha. Hihi. Oke, di sini buat kamu juga. Oh iya. Karena di sini banyak banget dari corner people. Coba suaranya dong. Dan satu-satu orang ditanjung bintang. Lampung Timur, Lampung Timur. Mesuji. Banyak rame. Tapi kita mau kasih tahu dulu buat kamu yang mau tahu deretan talent musisi terbaik dari Sintesa Corners. Langsung aja kepoin linknya di sebelah sini nih. Nah, Ada di sini ternyata. iya ada di sini. Iya, dan juga buat kamu nih ya, People Corner bisa langsung distribusiin semua karya-karya musik kamu di Subit Karya Submit. Subit gini dong, subit. Di submit. Karya yang lu punya Nah, email kita itu dia. Jangan dong, sintesaprommusic@gmail.com, dan jadikan karya lu lebih dikenal bersama Sintesa Pro. Maklum ya kalau MC magang kayak gini. Aduh, berat banget beban gua. Banget ya Allah, apalagi kalau pakai kayak gini nih. Iya. Tuh dari sini ya. Kayak gini tuh. Tapi Perjuangan itu kadang bisa sampai 5-6 tahun, Bro. Tapi pas wisuda cuma gini doang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. tapi emang begitu cuy ya, itu adalah sesuatu achievement buat lu ya. Sekarang bener aja ngomong. Tapi gua nggak percaya lu tuh udah wisuda belum sih? Udah dong. Lu nggak percaya lo? Kagak percaya Lu gua. ya, gue ini jurusan apa lo? Jurusan SH gua. Apa? Sarjana huru hara. Tapi ya, lu kan sebagai sarjana nih ya, gue pengen ngetes lo bro. Gila, lu mau nih tes man bacok-bacok gitu. Enggak, lu kan bukan debu sih. Salah gitu dong. Gue pengen, Nyambut lu. gue pengen ngetes lo soal satu aja. Apa nih? Hmm, Persoalan kehidupan. kehidupan kan lu udah terlalu sering kan. Tahu banget sih. Gue pengen tes lo soal matematika aja lah. Ya Allah, matematika gila. Nggak apa-apa, karena di sini dapatnya matematika Tapi bos. tau lah, ada fun fact-nya ya. Gue tuh waktu pas UN ujian matematika, gue sumpah gue nggak mikir sama sekali. Gue capcik, Karena? kembang kuncup, pilih siapa yang harus dicup gitu gue. Terus siapa yang lu kecup? Adalah. Jangan dilihat di sini. Tapi ya udah deh, gue punya soal buat lo. Hah? Ya, ini ada Mas Ade, ya Mas Ade yang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 10 hari. Terus ada Mas Pais juga, ya kan? Dia menyelesaikan dalam waktu 15 hari. Dan jika Mas Ade dan juga Mas Pais itu digabungin, ya, sama-sama kerja tuh ya, sama-sama kerja, maka waktu mereka butuhkan itu berapa lama? Oke. Oh berarti Mas Ade kerja 5 hari, Enggak, 10. 10 hari. Faiz 15. Ais 15. Terus bareng-bareng tuh kerja. Nah, kira-kira berapa waktu yang bisa dibutuhkan untuk mereka menyelesaikan semua pekerjaan? Terserah dia deh sebenarnya. Gua kasih jawaban. A. Oke. 4. 4, B. 5. 5. C. 6. Yang benar. Iya, C. 6. 4, 5, 6, 7. D. 7. E. 8. Lu pilih mana? Nggak nyambung lah. Kan Bang Ade 5. Ya udah, lu jawab Bang aja. Pais 15. Ya. Harusnya itu 20. Kok 20 sih? 15 Kan ini tambah kan 5 berapa? Iya, Iya 20. bener nggak? Tapi kan mereka ngerjainnya bareng-bareng, harusnya lebih rinci dong. Iya kan, Lebih punya tugas masing-masing. Gimana Urusan sih? masing-masing. Gue jadi pusing gua sama lu ya. Udahlah, gue pusing sama lu lah. Mendingan kita langsung hadirin aja kali ya. Apa? Sosok yang bisa memecahkan masalah kita hari ini, bro. Ya, yaitu langsung aja kita sambut. Ini dia, please welcome untuk Kak Faiz, Kak Adil. Kak Sandi. Kak- Iya. Teman-teman semuanya. Jadi pada ngapain Apa? tadi? Kayaknya pada Iya. video soal MTK. Kita hitung-hitungan nih bikin gue bingung, Kak. Gimana sih ya sebenarnya ya? Oke, jadi sebenarnya matematika tuh untuk Kita ngerjain dulu. Oh, boleh. Boleh. Nah, jadi buat ngerjain soal tadi ya Mas ya, Yap. itu sebenarnya ada konsepnya. Kalau konsepnya tuh 1 per waktu bersama-sama Yap. sama dengan 1 per waktu orang pertama tadi Mas Ade ditambah 1 per waktu orang kedua yaitu Kak Faiz. Yap. Cuman kan itu cara manualnya. Cara gitu. manualnya, oke. Cuman kalau teman-teman tes kan butuh waktu yang cepat biar nggak
gondrong biar nggak kribo ketika ngerjain nggak sih? Nah, ya kan makanya kalau di private office tuh ada cara mudahnya. Tinggal Gimana? waktu yang pertama tadi dikali waktu yang kedua, berarti 10 kali 15 dibagi waktu yang pertama tambah waktu yang kedua. Tuh kan. Berarti jawaban Berarti jawabannya berapa? 10 tambah 10 kali 15. 10 kali 15 berapa? 10 kali 15. Iya, bro. 10-nya ada 15 kali berarti 150 dibagi 10 tambah 15. Berapa? 10 tambah 15 10 tambah 25. Berarti 150 dibagi 25. 120 5 dibagi 5. 150 dibagi 25. Jawabannya sama dengan 25. 6 hari. Jadi lebih cepat karena mereka bersama-sama gitu. Kalau sendiri kan lebih lama gitu. Tuh kalau ada pilihannya biasanya jawabannya yang C. Ya, C. Gitu. Tuh kan? Bener nggak lo? Bener. Lu kuliah di mana sih? Mau tahu gua. Lu bimbel di mana? Kan gua kuliah sama lu. Tapi apa kabar nih, Kak Faiz? Alhamdulillah Sehat ya? baik, Kak Sandi. Iya ya, sehat ya. Kak Faiz ini adalah salah satu ini cuy. Apa namanya? Mentor terbaik. Wih, insyaallah. Gitu. Mentor Superman ya? Jangan. Belum iklan di sini. Siapa tau mau isi. Iya, kalau ngiklan di sini nanti kita sebutin ya. Tapi thank you banget ya udah dibantu tuh ngerjain soalnya tadi. Ini kalau Oke. boleh tahu Kak Faiz, ini dulu tuh belajar dari mana sih sampai bisa nemuin cara cepet kayak gitu-gitu tuh? Oke, sebenarnya buat teman-teman di rumah juga ya, Yap. Kak, kalau belajar matematika itu yang paling bagus dari dasarnya dulu, dari konsepnya. Oke. Kalau mereka udah paham konsepnya, terus mereka sering latihan, nanti lama-lama akan timbul trik. Dia karena sering lihat soal, soal ini sering muncul nih. Wah, biasa nih ngerjain soal-soal kayak gini, maka nanti timbullah trik cepatnya, trik mudahnya gitu. Nah, karena saya memang ngajarnya sudah cukup lama, Kak, dari 10 tahun yang lalu. Wow. Dari 2013 gitu ya. Dan ya memang karena sering ngajar ketemu soal itu, maka aku buat triknya supaya nanti teman-teman bisa ngerjain dengan cepat. Karena waktu tes kan itu kan cepat ya, Mas ya. Iya. Nah, gitu. Kenapa sih Mas sebenarnya kalau tes itu cepet-cepet dulu? Iya. Karena kan biasanya kalau kita Kenapa nggak 2 hari? enggak, kalau cepet itu kayak cepet lemes juga maksud gua gitu loh. Ya itulah bedanya tes evaluasi sama seleksi. Karena ini kan untuk seleksi. Jadi siapa yang memang harus dituntut untuk paham dan cepat juga gitu. Jadi biar bisa menyeleksi orang-orang. Kalau nanti tesnya lama ya orang bisa semua, nanti bingung ini siapa yang keterima gitu kan. Karena ya nilainya bagus semua gitu. Tapi buru-buruan ya, cepet-cepet. Iya. Iya, sama kayak nyatain cinta cuy. Kalau misalkan nggak buru-buru, lo disebut orang. Waduh, itu berat sih. Kayak gitu. Sih mau kawin bentar lagi. Tahu lo kayak kameramen itu. Yang mana? Yang itu yang mana? Oh, udah DP. Calonnya sama lagi. Waduh, jangan. Tapi ya, banyak orang yang menyebut cara cepat penyelesaian soal private Al-Faiz dengan menyebutkan cara cinta, Kak. Cara cinta ya. Karena Ada apa dengan cinta itu? ada apa dengan cinta? Iya. Jadi gini Kak, ketika orang ingin mendapat sesuatu kan harus didasari dengan cinta juga. Ketika kita cinta, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya nggak sih Kak Sandi Iya. ya? Nah, banyak orang, mayoritas mungkin Kak Sandi ngerasa nggak kalau matematika itu kayak mudah dan menyenangkan? Enggak ya? Oh, menyenangkan. Menyenangkan banget ya. Polos ya. Nah itu, yang jadi permasalahan banyak orang tuh kadang, wah matematika itu sulit, bikin kribo, bikin gondrong gitu. Dia tidak suka, makanya gimana caranya aku tuh berbagi ilmu kepada teman-teman itu dengan yang cara cinta itu. Aku dasari dari aku sendiri cinta, ngajarin ke mereka, ingin bantuin mereka, dan mereka juga berusaha mencintai matematikanya. Makanya di Berat Alfi itu namanya rumus cinta, biar dia suka dengan rumusnya. Benar. Gitu. Iya, kayaknya ini rumus bisa dipakai ke semua bidang ya, nggak cuma matematika. Karena ya semua bidang gue bilang. Jadi kayak misalkan Biar bisa dikit mikir. jadi kita bisa ya mengaplikasikan cinta itu gitu. Misalkan gue suka nge-host nih, cinta dulu nih sama hostnya, tapi cowok semua. Iya. Ciri-ciri. Tapi memang benar Kak, sebuah pekerjaan tuh kalau kita udah cinta, ketika kita cinta itu mungkin kalau pekerjaan itu kerasa capek, tapi Yep. kalau kita udah cinta tuh ya tetap kita enjoy aja gitu. Gokil ya. Iya betul, walaupun mungkin nggak dibayar, tapi ya di belakang kadang senep sih kalau nggak dibayar. Tapi ya enggak sih, bukan itu. Tapi kalau ketika kita sudah cinta, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Gitu. Wih, itu Ketika kita sudah cinta, Kita akan pasti berusaha mendapatkan. Nah. Padahal itu quotesnya harusnya ada di akhir, Bang. Jadi udah keluar dulu. Tapi memang kalau kita ngobrol soal bimbel Al-Faiz, Mas, ya. Sejak kapan sebetulnya bimbel Al-Faiz ini berdiri? Atau apa sih sebenarnya yang latar belakangin Kak Faiz sendiri untuk bisa ngadain bimbel kayak gitu? Jadi sebenarnya kalau ngajar aku udah dari tahun 2010 Mas. 2010. Cuman, kalau untuk Al-Faiz sendiri itu pada waktu itu ada siswa yang pengen privat sama aku gitu kan. Dia pengen daftar di PKN STAN. Tahu nggak PKN STAN? Tahu, Yang tahu. sekolah kedinasan itu ya. Iya. Nah, akhirnya
Dia sekarang udah lulus juga, sekarang udah kerja di daerah Tanah Abang, Jakarta. Nah, pada waktu itu dia ingin les sama aku, akhirnya udah deh, yuk kita coba les untuk sekolah-sekolah kedinasan. Nah, pada waktu itu singkat cerita gitu, dia punya ide, Kak, ini dikasih nama aja. Aku namanya Al, Kakak Faiz. Jadi digabungin Al Faiz gitu. Tapi karena lesnya cuma dikit jadi privat Al Faiz. Itu tahun 2014. Jadi Al Faiz pertama kali lahir 2014. Lalu sampai sekarang ya alhamdulillah Al Faiz sudah menjadi sebuah PT gitu. Namanya PT Privat Al Faiz Sejahtera. Gitu. Gokil, Bos. Nah, Tapi kan kalau privat tuh base-nya adalah biasanya cuman siswanya terbatas nih. Ada 5, ada 10 atau ada berapa. Sekarang itu udah sampai PT itu kan itu udah banyak banget ya. Kenapa nggak ngerubah nama privat itu menjadi Bimbel Al Faiz gitu aja? nah, itu Atau mungkin- sekolah Al Faiz ya? Mungkin lebih ke apa ya? Kenangannya sih, Kak. Oh, Jadi memang apa iya. itu tempat bimbingan belajar yang memang kekeluargaan banget ya. Dari alumni zaman 2014 sampai sekarang pun masih kenal gitu. Dan bahkan guru-guru Al Faiz yang sekarang ngajar di Al Faiz ini rata-rata ya dulunya siswaku gitu. Oh. Jadi siswaku sekarang jadi guru gitu. Waduh, bisa nih cocok kalau dijadiin buat FTV. Tapi kalau ngomongin soal bimbel ada di mana aja, Kak? Privat Al Faiz. Privatnya. Oke. Kalau Al Faiz ini bimbel offline dan online ya, Kak ya. Jadi kalau untuk yang offline itu adanya di Metro Lampung di daerah Ganjaragung. Ganjaragung tuh ada Masjid Kowi, masuk dikit mungkin pernah. Kamu tak ajakin mampir boleh, di sana lah ya. Makan bakso ya? Bakso terus lu. Nanti apa itulah Ganjar podcast di Al Faiz. boleh. Oh, iya, siap. Berarti emang adanya di Metro. di Metro. Di Bandar Lampung? Belum, tapi itu yang offline-nya ada di kantor di Metro sana, tapi kalau untuk online itu se-Indonesia. Cuman online juga ada. studionya ya di Metro itu. Cuman siswanya nanti seluruh Indonesia dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, seluruh Indonesia lah. Paling jauh, Kak, ada di Paling jauh ya Papua ya. Siswanya? Sabang ada, Sabang, Merauke juga ada. Siapa namanya? Timotius pasti. Iya ada juga ada. Ada ya? Ada ya. Berarti kalau untuk store offline-nya, store lagi gue bilangnya clothing kali ya. sekolah. Sekolah, bimbel. Bimbel. Itu ada di Metro. Ada rencana nggak mau bukain Bandar Lampung? Untuk saat Ajak aja ini kita sih- lah buat jadi OB-nya Wah, Bandar. siapa? Nanti kalau misalnya ada ya. Kan lu sarjana jadinya Saat ini pengen mentor. ngembangin yang online dulu sih, karena memang kalau aku rasa di online ini bisa cukup banyak membantu banyak orang di seluruh Indonesia sih. Kalau Iya. memang yang offline kan terbatas ya, karena kan memang kelasnya cuman 20 kelas kalau di offline itu, dan sisanya ya kita fokusnya di online. Kalau online bisa beribu-ribu sih, Kak, untuk bisa join sama kita. Oh gitu. Siswanya ya. Jadi lebih Siswanya beribu-beribu, ya kan. Terus yang offline juga banyak kan. Otomatis kan itu membutuhkan tenaga pendidik yang banyak juga. Sejauh ini di Al Faiz itu ada berapa banyak mentornya yang aktif mengajar? Dan itu dari mana aja sebetulnya? Ya, kalau untuk gurunya sendiri itu atau mentornya itu dari ini dari Lampung, dari ya dulu yang jadi siswaku, sisanya tuh dari luar Lampung, ada yang dari Jakarta, dari Sidoarjo gitu. Ya. Oh. Jadi itu Jadi- yang dari luar Lampung itu dia ngajar online tapi. Nah, gitu. Jadi Iya. untuk yang online tentornya dari seluruh Indonesia. Cuman kalau untuk yang offline dari metro-metro sini. berarti cara mengajar di online lumayan agak ini ya, apa namanya? Lebih mempercepat ya. Karena kan emang dia online kan rata-rata kan. Jadi itu malah lebih mempercepat untuk pertumbuhan murid lebih banyak, Iya. terus juga lebih dapat gitu ya. Iya, betul. Mempercepat ini juga. Apa? Isi dompet. Ya. Kita tidak bisa mampu. Yang jelas dengan adanya online itu bisa bantu banyak orang, Kak. Betul. Gitu. Itu kemarin tuh yang ada tes CPNS 2021 itu. Iya benar. Ya itu. Yang saya gagal itu. Kayak daftar aja lu. Ya itu satu kelas ada 1000 gitu. 1000. Siswanya satu kelasnya gitu. Jadi kan bisa bantu 1000 orang gitu. Iya. Dengan yang kualitas tetap sama sih, kita tetap kasih yang maksimal gitu. Wis, mantep cuy. Tapi ada nggak, Kak? Kayak misalkan yang pengen jadi mentor nih bisa daftar nih di Al Faiz gitu. Gimana cara itu? Bisa, kan memang Al Faiz programnya tuh buat kedinasan, sama buat CPNS ya, sama yang paling banyak tuh buat masuk ke PTN, Kak. Jadi masuk kayak di UI, UGM dan teman-temannya gitu kan. Nah, kalau Kakak nanti bisa ngajar materi-materi itu ya monggo, sangat ditunggu malahan. Kita malah butuh teman-teman yang bisa ngajar di bagian itu bisa bergabung sama kita. Itu dari titel apa aja tuh? Iya, mau dari kedinasan, mau dari teknik, misalkan dia teknik tapi jago fisika, monggo silakan gitu. Saya ini Apa? jadi hakim saya. Wah, bisa nggak? Tapi hakim garisnya. Ya. Bisa. Pokoknya bisa, Kak. Tapi lebih ke matematika ya jadi ya? Enggak semuanya. Semuanya? Kan kalau misalkan tes kayak CPNS itu kan tes wawasan kebangsaan, intelijensi umum sama kepribadian kan. Oh iya, jadi sekolah kedinasan ya? Bisa. Semuanya, Atau cuy. fisika, kimia, biologi. Paling suka apa, Kak, pelajaran di sekolah? Kalau aku Kalau sejarah. saya paling suka adalah makan di kantin. Nah, Kalau lu suka apa? Kalau gua sejarah.
Sejarah, ya. Paling suka sejarah. Tipe-tipe orang gak Mengenang masa lalu, mengenang ya, masa Kak, lalu, ya. gagal move on mulu dia. Enggak, lo kalau nggak ada sejarah lo nggak hidup cuy. Ya. Serem kan? Pelajari sejarah penting Kak, betul banget. Iya, makanya gue suka banget sama sejarah. Iya kan? Sampai saat ini udah berapa banyak peserta yang mungkin datanya udah terhitung dari Mas Faiz dari dulu itu memang cuma berdua kan sama Prima sampai detik ini yang terdata itu yang Mas Faiz Mungkin itu ada berapa secara kali? detailnya kurang tahu, tapi kalau kita hitung secara ini hitungan kasarnya mungkin sekitar 30.000 lebih. Wow. Lebih sih. 30.000. Ya. Kalau yang di offline itu rata-rata setiap tahunnya itu sekitar 300 sampai 400 siswa. Wow. 20 kelas biasanya. Yang di Metro ya. Di Metro itu khusus kelas 12 aja Kak. Iya. Gitu. Tapi kalau nanti kelas 10 atau kelas 11 dia biasanya masuk waiting list dulu. Nah, kemarin tuh ada tuh siswa dari kelas 9 SMP udah Kak, Waiting nanti list. aku les kelas 12-nya. Jadi 4 tahun lagi gitu. Itu memang sering kayak gitu Kak. Tapi udah DP dulu kan? Ya di situ kayaknya. Iya, tapi udah DP dulu enggak maksud gua, tapi Apa? yang kayak gitu tuh artinya banyak orang yang menunggu cuy. Yep. Sampai lu bayangin aja loh, kelas 3 SMP, dia nanti bimbelnya ke 3 SMA itu butuh waktu berapa lama untuk nunggu? 3 tahun. Tapi kan mungkin kan udah teruji tuh kredibilitasnya di situ, ya kan udah banyak juga lulusan-lulusannya yang oke gitu. Sejauh ini lulusannya udah sampai kemana aja Mas? Kalau untuk PTN tuh ya alhamdulillah kalau seluruh Indonesia kayaknya ada sih Kak. Udah Baik ya? sekolah kedinasan atau ikatan dinas gitu. Ada gitu. Misalnya kayak kalau sekolah kedinasan tuh kan ada kayak Polbangtan, terus sekolah tinggi energi dan mineral tuh juga ada itu kan. Kalau yang ikatan dinas kayak STAN, IPDN, ya kan Poltekim. Kalau universitas ya UI, UGM dan teman-temannya Unila, ITERA. Kalau fisiknya enggak juga ya? Fisiknya ada. Oh, fisiknya juga ada. Mulai tahun ini sekarang Alfai sudah ada tentor yang buat ngelatih bina Fisik. fisik juga ada. Mas, tapi kan artinya udah banyak banget ya murid-murid yang jebol dari sana gitu ya. Maksudnya lulusan dan berhasil gitu ya. Perasaan Mas Faiz sendiri ngelihat itu tuh kayak gimana sih betulnya selain kepuasan batin? Ya jadi aku tuh karena ngajar seperti ini memang dari 2014 dan memang yang aku rasain sampai sekarang tuh ya lebih ke bangga sih Kak, bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan mereka gitu. Ketika mereka sukses, mereka keterima, aku seneng juga gitu. Walaupun mungkin suatu hari mereka lupa gitu, tapi ya rasa senengnya tuh tetap ada. Aku bangga loh pernah jadi teman belajarnya dia gitu. Bahkan pernah Kak waktu itu pas pengumuman PKN STAN 2017 itu yang les di tempatku 90. Wow. Yang lulus Masya Allah 60 Kak. Yang lulus sampai tahap akhir itu 60 dan waktu itu pas malam hari itu jam berapa ya aku lupa, itu malam-malam aku lihat pengumuman 60 orang langsung aku loncat dari kasur tuh saking senengnya gitu. Sujud syukur. Nggak bisa bangun lagi. Mama tolong mama. Kirain dibanting di kasur. Ya, Waduh. saking senengnya Kak, bener. Jadi kalau ketemu teman-teman yang lulus tuh seneng dan bangga sih tentunya. Ada ini nggak, ada kayak sebuah kayak kenang-kenangan dari mereka gitu nggak sih, yang misalkan tiba-tiba ngirimin ini duren gitu? Nah, itu ada waktu itu pernah juga ada orang gitu Kak, apa dia ibu-ibu gitu. Yep. Jadi ibu-ibu tuh malam-malam isa-isa itu datang kan dia rumahnya di daerah Metro juga. Iya. Tapi dia tuh tidak percaya kalau Alfaiz itu di Metro gitu. Oke. Dikiranya di Jabodetabek gitu. Nah, dia penasaran apa bener gitu. Isa-isa dia datang ketok-ketok gerbang gitu kan. Kenapa kok ada ibu-ibu gitu? Mas, ini bener ya Mas Faiz ya? Iya Bu, salaman aja Mas, kayak gitu. Karena mbaknya lagi hamil katanya pengen ketemu aja gitu. Oh, ngidam. Ngidam gitu ya. Nah, terus ada juga yang dari Bandung gitu kan, karena dia mampir yang ngasih terima kasih lah gitu kan. Ya, habis itu foto bareng dan teman-temannya gitu. Nah ya, kalau dari aku sih sebenarnya tidak usah dikasih seperti itu ya. Kita udah senang dapat kabar dari teman-teman yang lulus. Ya artinya apa yang kita berikan ke mereka itu bisa bermanfaat. Dan itu kan bisa jadi kebanggaan juga buat kita. Benar. Berarti aktif di sosmed juga kan berarti kan? Saking terkenalnya kan? Ya, betul. Banyak yang lihat nih Faiz nih ternyata nih ada di YouTube juga gitu. Ada di YouTube juga Mas? Ada. Itu juga jadi hati-hati juga tahu kalau ada Kenapa? orang yang haters nih kayak gitu nih, haters nih. Tapi kan artinya banyak banget ya orang yang pengen masuk ke jadi bagian dari Bimbel Al Faiz itu sendiri. Sebenarnya gimana cara kita untuk bisa daftar ke Bimbel Al Faiz itu, dan bayarnya mahal sih sebenarnya? Oh iya, ya mungkin orangnya di Alfaiz salah satunya mungkin ini Kak, mungkin dari kualitas dan lulusannya ya. Terus yang kedua itu dari biayanya Kak, itu bimbel paling terjangkau Kak. Wih, berapa tuh? Ya, kalau yang di offline itu 20.000 satu pertemuannya 20.000? gitu. Iya, 20.000. Tapi kalau yang di online itu satu pertemuannya sekitar 15.000 satu orangnya gitu.
Murah cuy. Tapi kan membayar nanti langsung 80 pertemuan gitu. Oh Ya. iya. Jadi kurang lebih kalau di Alphais offline itu untuk biaya sampai tes ya, dari pertama masuk sampai tes itu sekitar 2 sampai 3 juta gitu. Paling mahal tuh 3 jutanya. Itu Iya. kalau yang buat PTN, kalau yang buat kedinasan sama tuh ada atau CPNS itu cuma 2 juta Kak. Dan ada yang lebih gokil lagi nih. Apa tuh? Lesnya cuma 2 juta, tapi hadiah TO. Nanti di Alphais itu ada TO kayak ulangan gitu. Nah, itu hadiahnya bisa lebih dari bayar lesnya. Jadi misalkan dia bayar les 2 juta, hadiah bisa 3 juta cuma-cuma. Wow, kalau hasil biasanya TO-nya kalau bagus. juara 1, 2, 3 gitu, dapat baju, dapat uang gitu. Ya itu semua aku kasih biar mereka semangat. Oh. Iya. Sebenarnya kan ini sebenarnya tuh saling menguntungkan loh Kak. Siswanya belajar, dia keterima dan kita jadi seneng kan. Nah, kita seneng, kita bangga, nama kita juga bagus dan mereka juga bisa seneng juga. Iya. Bisa Iya, keterima. bener sih, karena menurut gua struggle tiap orang tuh pasti beda-beda cuy. Kayak dulu tuh, bukan dulu banget ya, gue kayak orang dulu banget gitu. Karena emang orang Tapi dulu. beberapa waktu lalu kan sempat ada bukaan tes BUMN, ya kan. Gue tuh sempat ada daftar gitu kan. Gue tuh baru pertama kali tes kayak gitu cuy. Ternyata? Dan gua rasa, kayaknya payah bener ya. Kok Ya. bisa payah kayak gitu sebenarnya? Ya karena belum terbiasa aja Iya, kan. makanya- latihan aja. Lo harus Lo daftar gak di. usah lulus juga, tes CPNS gak lulus. Karena gini loh, kalau gue lihat dari bimbel Alphais ya, kan tadi kan emang udah 60% dari 90 orang. 60 orang yang lulus kan. Berarti kan emang persentasi kelulusan dari bimbel Alphais kan sangat tinggi ya. Nah, itu dirata-ratain berapa tuh? Kalau misalkan itu satu kasus ada 60 orang, tahun-tahun berikutnya berapa biasanya? Oke, kalau yang terdata di tahun 2022 kemarin gitu ya, untuk lulusan SNBT atau UTBK masuk ke PTN, itu bisa dikatakan 90% malah Kak. 90%? 90% masuk ke PTN favorit, kita ada data-data juga gitu. Terus masuk ke PTN, sisanya mungkin 10%-nya masuk ke swasta sama ke politeknik biasanya gitu. Itu Mantep kalau- cuy. Ya. Apa politeknik kesehatan mantep lu bilang ya. Emang sih. Ke cewek lu bisa deh cewek lu. Tapi kan banyak pasti ya yang udah lulus ke politeknik itu segala macam. Yang Mas Faiz tahu tuh dari mana aja yang jebol-jebolan? Polisi pasti ada nggak sih? Ada polisi, ada Akpol juga. Ini gua baca data dulu ya sedikit ya, biar kelihatan pinter karena kan pakai toga gitu ya. Secara kan pakai jubah gitu, walaupun jubah Akatsuki ini. Jadi kalau di Instagram itu followernya ada sekitar 177.000. Di YouTube ada 606.000 subscriber, Twitter ada 111.000 follower, TikTok juga ada 79.000 followers. Ini kalau kita lihat hitung-hitung ya, YouTube aja ya. Kalau kita fokus di YouTube aja itu bisa punya banyak cuan nih. Ini segitu banyak nih datanya. Ini udah menghasilkan berapa ember? Ya intinya kalau itu cukuplah buat ngembangin Alphais-nya, sama juga buat ngembangin konten-kontennya biar lebih berkualitas, biar teman-teman yang nonton juga bisa ngerasain lebih bagus gitu. Tapi kalau Bang Faiz tadi bilang ngembangin kontennya lebih bagus ya, artinya kan ngerilis kontennya, pelajarannya ada di YouTube ya. Artinya banyak orang yang bisa mengakses itu cuma-cuma. What do you think about that? Gila. Pertama bikin apa YouTube itu kan Kak ya. Jadi pertama bikin YouTube sempet kok nggak ada yang nonton gitu, kok sepi gitu. Tapi pengen pindah beralih ke bikin konten-konten keagamaan gitu, pengen jadi ustadz keagamaan gitu, bikin gitu kan. Karena ya kok gak ada yang nonton, kadang bikin konten kan capek juga gitu kan Kak ya. Tapi ya kembali lagi ke tujuannya gitu. Aku bikin konten ini pengen bantuin teman-teman seluruh Indonesia. Semoga konten yang aku buat tuh bermanfaat buat orang-orang gitu kan. Nah akhirnya di tahun pertama itu aku dapat 75.000 subscriber gitu kan. Nah aku dapat pesan-pesan dari beberapa orang, ada dari Jogja, ada yang sampai dia Nazar, dia ngasih aku sesuatu gitu, Kak tolong diterima gitu. Kakak sangat membantu aku buat masuk ke PTN. Nah dari situlah aku merasa kalau apa yang aku buat ini bermanfaat. Jadi lebih kepada ya udah nggak apa-apa, aku malah seneng kalau dia bisa terbantu secara gratis pun tidak apa-apa. Nanti kalau memang teman-teman pengen lebih intens sama aku bisa gabung ke websitenya gitu. Wis. Gitu. Gokil. Saking terkenalnya emang nyampe segitunya ya, dari antusias masyarakat gitu kan, sampai nge-DM gitu. Tapi kalau dari instansi nih Kak, ada nggak yang ngajak kerjasama juga gitu? Ada gitu, ada. Ya cukup banyak sih, cukup banyak. Dalam bentuk apa biasanya? Biasanya ya promo-promo gitu Kak, atau kalau sekarang kalau sekolah itu ada yang minta itu kerjasama tryout. Jadi kan kita ada apa tryoutnya gitu. Terus ada juga yang kadang-kadang ya kerjasama buku juga ada Kak, buku-buku gitu, buku-buku. Terus ya lebih kepada aku promosi produk-produknya teman-teman sih gitu. Oh gitu. Tapi kalau ngeluarin buku udah pernah? Sudah. Oh sudah. Berapa buku biasanya?
bukunya untuk saat ini buku CPNS ada, buku yang buat masuk ke PTN tadi juga ada juga. Boleh nih, lihat nih, Olimpiade Mana juga bukunya? ada. Coba bukunya, buku. Harus dibawain ini kitab suci dari barat ini. Tuh, Bahaya nih. Alpha is Private. Gila kelas ini. Soal pembahasan Olimpiade Olimpiade Sains siapa tuh? Nasional Olimpiade. Matematika. Saya Olimpiade sih. Gokil. Ini juga nih ada buku Besti. Apa tuh buku Besti? Buku Bestia teman baik mereka buat belajar UTBK Wih. gitu. Itu tadi Itu. didasari oleh cinta, jadi Besti. Mas ini kok warna merah suka warna merah ya? Ya memang Alphais warnanya merah dasarnya gitu. Apa tuh? Berani ya? Jadi kan udah bisa dikatakan sebagai influencer lah ya? Yap. Ya, apakah udah masuk banyak tawaran paid promote, endorse gitu yang masuk jadi brand ambassador apa gimana? Udah ada itu, udah ada. Ya, cukup banyak. Iya. Mau disebutin nggak? Nggak usah lah, nggak usah lah. Tit, gitu. Karena udah selesai juga kontraknya. Oh, selesai Kakak Pais pindah ke Sarjana HI ya. Instagram Sarjana HI di sini nanti tolong diedit ya. Jangan lupa tonton video ini sampai. Nggak mau dia. Nah, Mas, tadi kan gue udah sempat cerita sedikit ya kalau gue tuh dulu udah pernah cobain untuk daftar tes BUMN segala macam gitu kan. Banyak tuh soalnya tuh variatif ya. Ada sebenarnya ada nggak sih tips-tips supaya kita tuh bisa gercep mengerjakan dalam waktu yang singkat banget kayak gitu. Oke, jadi tipsnya buat teman-teman yang di rumah, yang pertama kalau mau belajar apa aja, yang pertama harus paham konsepnya dulu kak. Dasarnya kita harus memahami. Tapi jangan lupa yang pertama sebelum kita belajar itu niat dulu. Ya, Niat. Jadi segala sesuatu itu semua tergantung sama niatnya. Inamal Kalau- amalu biniat. Inamal amalu biniat. Wah. Ya segala sesuatu tergantung sama niatnya. Dan siapa yang meniatkan dengan sesuatu maka dia akan dapat sesuatu tersebut. Gitu. Jadi yang pertama niat, teman-teman yang mau belajar di rumah juga kapan juga diniatin dulu ya. Buat siapa sih kita mau belajar ini kan? Kadang-kadang orang motivasinya beda-beda. Aku pernah nemu siswa itu, "Dek, kamu belajar ini buat tes buat siapa?" Buat aku dan buat ibuku gitu. Jadi ada orang-orang yang pengen keterima di suatu tempat bukan karena cuma buat dia sendiri, tapi buat orang-orang yang ada di belakang mereka. Gitu. Ya, gini. Kadang kita tuh ngerasa waktu tes kita, waduh bingung susah gitu. Kadang kita ngerasa sendiri padahal di belakang kita tuh banyak orang-orang support kita. Coba kalau ketika kakak sekolah deh, masih inget kan setiap pagi ada yang membikin sarapan kita, ada yang nganterin kita, ada yang ngasih salam. Nah itulah orang-orang yang mendukung kita sampai sejauh ini gitu. Jadi kalau teman-teman berjuang, ya ingat bahwa di belakang itu ada orang-orang hebat yang menunggu keberhasilan kita. Jadi kita berusaha, kita wujudkan buat kita dan buat mereka. Nah, yang kedua baru langkahnya apa ya buat teman-teman yang mau tes ya sering latihan soal kak, itu paling penting ya buat teman-teman setelah paham konsepnya latihan soal dan banyak ikut tryout. Nah tryout bisa di mana aja, bisa di website Alphais ataupun di tempat yang lain juga boleh. Nah setelah itu semua yang terakhir adalah ya dekatkan diri teman-teman ya kepada Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhan yang Maha Esa, biar teman-teman nanti diberi kemudahan gitu. Sama sih kak, sebenarnya aku perjalanan di Alphais ini wah luar biasa ya. Aku ingat ya, salah satu orang yang menolong aku dalam kehidupanku adalah Mas Ade. Ya, Sinta Sapro ini adalah orang yang sangat berjasa di dalam hidupku. Kalau aku diberi waktu kemarin, aku cerita. Jadi ceritanya dulu kak, waktu aku daftar kuliah, aku kan dulu keterima pertama di Sriwijaya gitu ya. Dan itu kebetulan bayarnya 1.250.000, bapak aku tidak punya uang. Akhirnya 1 tahun aku gap year, aku nunggu lagi gitu ya. Dan akhirnya tahun berikutnya aku bisa dapat kuliah gitu. Dan ketika aku daftar kuliah gitu ya kayak itu dibawain uang sama orang tuaku sekitar cuma 2 juta. 1 jutanya buat bayar kuliah, 1 jutanya aku nyari kos-kosan kan. Aku nyari kos-kosan di sekitar Bandar Lampung nih, nggak ada yang dapat, nggak ada yang harganya 1 juta. Terus aku ditolongin sama orang namanya ya Mas Ade ini lah, orang yang sangat berjaya dalam hidupku. Aku ditawarin sama Wanda adiknya ya, itu buat tinggal di rumahnya. Dan aku tidak akan pernah lupa, ini orang yang sangat luar biasa dalam hidupku sih kak gitu. Gitu ya. Keren. Ya semoga Mas Ade juga sehat terus, sukses terus dimanapun berada Amin. ya. Amin, Gitu. amin. Ya, buat teman-teman juga ini Sinta Sapro juga terang satunya punya Mas Ade Mas, ya. betul. Jadi ya buat mendukung juga teman-teman, sukses buat semuanya. Oke. Gitu. Amin. Keren sih kamu. Bener ya, maksud gua kayak setiap orang sukses itu pasti ada man behind. Yap. Ada man behind yang selalu support dia, yang selalu menunggu kesuksesan dia, dan yang selalu berharap kalau misalkan dia itu sukses agar apa yang dia cita-citakan bisa tercapai. Iya. Mungkin satu tambahan lagi ya, dari niat, terus tadi adalah usaha keras ya kan, terus juga ada yang behind-nya. Jangan lupa pakai ini juga. Alphais solusinya. Terima kasih. Pak katanya ini Kak Febri juga dengar-dengar jago bikin lagu ya. Karena ada jiwa-jiwa seni. Waduh. Sikat pakai gitar, Bos. Ya, waduh. Sikat. Gitar sini. Lu bisa main gitar. Sikat. Lo aja. Siap ya. Gua gendangan aja ya. Yuk. Temanya dulu, temanya. Tema lagu apa? Terserah. Ayo. Ya. Tentang matematika. Nanya lagu berbuat Alphais saja kak. Sob saya.
nggak apa-apa ini. Chordnya dari mana? Chordnya dari, aku kurang apa sih kalau chordnya sih kak. Iya nyanyiin deh. Bersama Privat Alfaiz kita belajar bersamaku. Di Privat Alfaiz kita raih prestasi untuk masa depan. Buka dikit. Belajar mengesankan. Tepuk tangan dong. Itu dia tadi Brody and Sister. Teman-teman, obrolan kita bareng Kak Faiz dari Bimbel Private Alfaiz ya. Jangan lupa lo juga langsung follow YouTube-nya, follow Instagram-nya, subscribe YouTube-nya di sini. Nanti TikTok jangan lupa. Kerja ya. TikTok juga di follow, Instagram-nya juga Kak Faiz di @Alfaiz. Instagramnya Febri Alfaiz atau @privatalfaiz juga. Oke. boleh. Sama ada 2. Iya. Jangan lupa juga di follow kita ya, jangan lupa juga di follow kita berdua dan Mas jangan Pandi. lupa juga ya follow Instagramnya Sisa Pro ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini karena kalau channel YouTube ini nggak di subscribe kita nggak kerja lagi. Jangan lupa Tapi terakhir. apa tuh? Dari kita sebelum kita closing kita ini ada segmen pertanyaan akhir itu namanya kode. Apa tuh? Kode itu adalah quotes dadakan. Oke, siap. Quotes Walaupun tadi quotesnya dadakan. udah keluar, tapi kita pengen dengar sekali lagi. Jadi Quotes intinya buat ala semuanya ya. Masalah Alfaiz. itu bukan sesuatu yang harus kita takuti. Masalah itu sesuatu yang harus kita hadapi. Intinya tetap syukuri apa yang kita miliki saat ini, yang kita punya saat ini, dan terus berikan yang terbaik. Pokoknya teman-teman, semangat buat kalian yang ada di rumah, semangat belajarnya, semangat kerjanya juga, semangat aktivitasnya. Oke. Gokil. Ini bisa dibeli juga ya di Bisa, buku-buku ya. Di toko-toko buku ada. Oh. Nanti sebentar lagi kita bakal rilis Tuh. yang buat P3K kak. Ois, itu dia. Gitu. Ya, Disebutin, sudah. boleh disebutin. Ya sebentar lagi, mungkin di bulan November kita bakal ada. Nanti di toko-toko buku di Gramedia seluruh Indonesia ada. Betul, di seluruh Indonesia bisa lo langsung beli aja di toko Gramedia. Toko-toko buku terdekat ya. Sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Pani pamit. Saya juga pamit. Mai juga pamit. Saya. Terima kasih. Bye bye. Bye.